Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut mengenai KBS yang saya lakukan dalam program pengembangan kompetensi guru PCOK. Di sini saya mengambil materi pendidikan kebugaran jasmani, ya. Untuk latar belakang pendekatan pada pendidikan jasmani yang memfokuskan pada konsep, prinsip, dan strategi dalam rangka membantu murid mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat. Untuk yang kedua, masih banyak murid yang memiliki tingkat kebugaran yang rendah. Untuk yang ketiga, perlu adanya inovasi dalam pembelajaran yang tujuannya adalah menambah motivasi siswa dalam pembelajaran PJOK sehingga tujuan kebugaran jasmani siswa akan tercapai. Selanjutnya, dengan metode pembelajaran berbasis proyek akan memunculkan kreativitas siswa, memunculkan kolaborasi siswa serta implementasi pada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik yang berdasarkan pada profil pelajar Pancasila atau P5. Dan terakhir, pendidikan kebugaran bisa menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Tujuan dari adanya KBS ini yang pertama, meningkatkan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan IMT atau indeks massa tubuh untuk mengamati perkembangan siswa. Ini bisa diukur dari tinggi badan, berat badan, itu bisa diukur dari 3 bulanan, ya. Yang kedua, menambah motivasi siswa dalam pembelajaran PJOK. Capaian yang diharapkan dalam program ini yang pertama, siswa mampu melatih kekuatan dan daya tahan otot dengan menggunakan alat sederhana dari lingkungan sekitar. Ya, jadi alatnya atau asetnya yang ada di sekolah. Dengan metode PJBL diharapkan siswa mampu memunculkan daya kreativitas, juga kolaborasi dengan teman sejawat. Yang ketiga, murid mampu mencipta gerakan latihan kekuatan otot tangan, perut, dan kaki. Nah, ini project timeline atau jadwal. Yang pertama, menentukan dengan program kebugaran. Jadi kita nanti menentukan, ya, kita bersama-sama menentukan program apa yang cocok di sekolah kita. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek dengan pemantauan IMT, ya, pemantauan tinggi badan dan berat badan. Kalau kita di sekolah kita, kalau tiap semester kan menimbang badan, ya, menimbang dan mengukur tinggi badan anak-anak, tetapi tidak didahului dengan latihan kebugaran. Yang ketiga, menyusun jadwal, ya, pemantauan 4 kali dalam setahun. Jadi ini programnya tiap 3 bulan sekali. Yang keempat, monitoring dengan memberikan program pelatihan kebugaran jasmani. Jadi nanti latihannya dari kelas 4, 5, 6 itu bisa bervariatif, ya, tidak sama. Untuk yang selanjutnya, kelima, pengujian hasil siswa. Terus yang terakhir, evaluasi pengalaman melalui rekan kerja dan siswa. Struktur program dan mitra komunitas belajar yang pertama, P5 UPT SDN Sadang 2 dengan tema gaya hidup berkelanjutan.
Yang kedua, peserta didik yang terlibat yaitu peserta didik kelas 4, 5, 6 di UPT SDN Sadang 2. Penanggung jawab program ini jelas kepala sekolah. Selanjutnya, komunitas belajar sekolah atau KBS yang berperan koordinator P5 dan guru pengampu P5 kelas 4, 5, dan 6. Yang terakhir, mitra KBS yaitu wali kelas bermitra dengan orang tua atau wali siswa atau paguyuban. Kapasitas yang dimiliki sekolah kita pada tahun ini, sekolah mempunyai 2 guru penggerak, ya mungkin bisa disusul yang lain. Ya, yang kedua, mempunyai siswa sebanyak 99 siswa. Tersedia sarana penunjang aktivitas kebugaran jasmani di sekolah. Nah, selanjutnya rencana evaluasi, evaluasi tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama mewawancara guru dan beberapa siswa, terus mengumpulkan umpan balik dari murid. Ya, umpan balik murid yang ditulis di post-it atau kertas kecil yang ada tempelannya itu. Dan selanjutnya refleksi guru, wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan KBS. Yang selanjutnya evaluasi kinerja tim, ya, refleksi lisan guru dan murid. Ya, selanjutnya evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, ya, catatan observasi guru. Yang terakhir, pengembangan perbaikan perubahan, ya, rencana tindak lanjut yang kita laksanakan mungkin ada kekurangannya apa, ya kita perbaiki. Nah, kemungkinan tantangan pada program ini, ya yang pertama pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Ya, ini dalam 1 tahun ini kan biasanya ada beberapa lomba, jadi waktu untuk kegiatan ini biasanya mendesak, ya karena kita programkan untuk 4 kali dalam setahun. Yang kedua, partisipasi aktif seluruh peserta didik. Ya, ini partisipasi, ya aktif peserta didik ini biasanya nih anak kecil itu nek aduk seneng ya terus. Ya. Solusi, ya memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Jadi kita harus sesuai dengan schedule yang kita buat. Yang terakhir, membuat jadwal khusus untuk aktivitas yang akan dilaksanakan. Jadi ini bisa dilaksanakan kalau 3 bulan biasanya setelah melaksanakan ulangan. Ya, 3 bulan pertama waktu PTS, ya PTS, habis PTS bisa kita laksanakan. Itu pemaparan dari program yang saya laksanakan. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau masukan yang membangun dalam program ini, monggo. Terima kasih. Yang pertama yang akan saya tanyakan, tadi disampaikan bahwa program ini sasarannya adalah siswa kelas 4, 5, 6. Apakah program ini bisa diterapkan pada anak siswa kelas 1, 2, 3 apa tidak? Yang kedua, tadi juga disampaikan untuk kegiatan ini memang ditujukan bagaimana kita melatih kepemimpinan siswa serta kita bisa menggali suara dari anak didik kita. Kalau misalnya program ini bisa diterapkan di kelas 1, 2, 3, bagaimana bentuk
bentuk-bentuk proyeknya pada siswa kelas 1, 2, 3 ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Win. Ya, yang pertama saya akan menanggapi untuk pertanyaan yang pertama. Untuk kelas 1, 2, 3 apakah bisa gitu ya? Untuk kelas 1, 2, 3 kalau memang kelas 4, 5, 6 sudah istilahnya sudah kelas 1, 2, 3 bisa menyusul dengan program latihan yang lebih ringan. Ya, contohnya kalau kelas 4, 5, 6 dengan lari, ya kelas 1, 2, 3 bisa dengan jalan. Karena apa? Apa tubuh kelas rendah atau kelas 1, 2, 3 itu masih lemah, ya. Jadi istilahnya masih dalam tahap bermain, ya, tidak dibebani dengan beban otot. Untuk yang kedua itu sekaligus pertanyaan yang kedua, ya. Contohnya kegiatannya adalah jalan, ya. Contohnya kelas 4, 5, 6 dengan kekuatan otot tangan dengan push up, otot kaki dengan lari, terus ada lagi otot perut sit up. Nek kelas 1, 2, 3 otot disuruh sit up, ya kan boleh, karena apa? Masih usia dini itu masih tahap pondasi dasar, itu tidak boleh dibebankan di masa otot. Mungkin ada bisa cukup. Kalau sudah cukup, terima kasih atas kita Bapak-Ibu. Mungkin program ini masih banyak kekurangan, ya, nanti sambil jalan kita perbaiki bersama-sama. Pertemuan kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.